Ngopi. Batu Dakon itu pernah mau direlokasi atau dipindahkan, dan ternyata setelah dipindahkan dia baik lagi ke depan. Nggak bisa itu batu nggak bisa. Walaupun dipindahkan bisa dipindahkan. Ya tunggu beberapa waktu, bisa dia masih ada di situ. Kenapa tuh kayak gitu? Ada gimana ceritanya? Itu udah sampai 3 kali itu coba dilakukan. Itu gimana tuh kayak gitu ceritanya? Di situ kan ada batu itu, ada makam orang Tionghoa. Kalau makam orang Tionghoa bisa digeser. Makam orang Tionghoa itu dibangun gedung serbaguna di belakangnya tuh. Yes. Nah, di makam itu nggak bisa dipugar, jalan apapun nggak bisa sampai ke pelebaran jalan kereta, nggak bisa. Di situ ada pohon kupa. Nah, pohon kupa itu nggak bisa ditebang kecuali dia mati sendiri. Sekarang udah mati sendiri. Bukan ditebang sama manusia, bukan. Pohon belimbing ya. Belimbing. Nah, itu yang merawatnya juga masih teman Pak Ijar. Saya tahu sedikit banyaknya dari Pak Ijar itu. Pak Ijar sekarang udah nggak ada. Itu kalau masih ada sedikit lah tahu tentang itu. Emang itu mau diganggu apapun nggak bisa. Coba cerita itu benar ya, bahwa batu itu pernah 3 kali dipindahkan gitu. Pernah. Dan akhirnya balik lagi sih ya. Pas sore siang sore dipindah 3 kali, sore siang datang lagi dia, besoknya lagi tapinya. Nah itu gimana? Aki Haji barangkali ada cerita apa kok dalam artian dipindahkan terus bisa balik lagi, mungkin ada cerita mungkin kenapanya tuh bisa balik lagi gitu. Ya mungkin karena ada makam Tionghoa itu. Makam orang tua kalau menurut manusia itu hilang. Mungkin dia masih ada. Jadi lokasinya pas lapangan badminton samping gedung serbaguna. Belakang batu itu. Ada tanah kosong tuh. Nah kalau itu sih masih dapat sama PJKA. Yang pasti memang posisi dari Batu Dakon itu memang tidak terlalu jauh dari makam dari masalah batu sama Raden Saleh, kayaknya saya belum lahir pun dia udah ada. Oh no. Baik Aki Haji, kan yang sama-sama ya banyak yang tahu lah, untuk kawasan situ kan memang ya bisa dibilang kawasan yang penuh sejarah yang panjang, sejarah yang tinggi. Nah, Aki Haji yang sebagai memang warga asli dari situ, dari kecilnya, mungkin ada pengalaman-pengalaman dulu, pengalaman apa, apakah misalkan baik cerita dari orang tua dulu atau Aki Haji sendiri mengalami sendiri, bagaimana bisa diceritakan? Kalau masalah Raden Saleh, sebenarnya tuh masuk Raden Saleh itu sekitar 15 tahun ke atas, 15 tahun ke bawah, saya nggak tahu Raden Saleh. Soalnya posisi rumah saya pinggir jalan. Nah, masuk Raden Saleh itu rawan, orang jarang berani masuk. Nah, begitu menginjak 15 baru. Maksudnya rawan karena dianggap angker gitu? Angker. Nah, angker pokoknya itu. Nah, berhubung waktu berjalan, nah mainlah dalam terus, nah sampai kena baga gitu, nah sampai ketemu sama sesepuh makam Raden Saleh yang nama itu Wadung. Nah, dia pejabat kejaksaan, pensiunan kejaksaan, ngobrol. Nah, dia sering gitu nyuruh bos beliin bako, ya, kayak bako, ntar dikasih uang 5 perak, buat anak kecil senang kan. Nah itu waktu pas Raden Saleh itu, saya nggak ada situ nggak ada harganya di mata masyarakat Raden Saleh. Cuek aja itu ya. Malah pagar diinjak, jangan pagar, makam aja udah diinjakin, main sepeda dan macam-macam. Di belakang itu banyak makam-makam kesepuan itu. Nah, sampai ada kata-kata masyarakat Raden Saleh nggak bisa dimakamin di makam itu kecuali yang darah biru. Nah, darah biru ada terakhir Ibu Ipah, cucunya sekarang tinggalnya berdampingan di Jabaru. Nah, cucunya Yayan. Nah, itu waktu zaman waduh, pokoknya namanya Angkus Raden Saleh, tanya semua sepupu Raden Saleh paling bandel. Nah, soalnya tadinya memang orang jalan ya dulu bondongan, sekarang pahlawan. Pas begitu masuk gang Raden Saleh, nah di situ bener berontak tuh, sampai Baim aja yang sekarang mendirikan bangunan yang sekarang tuh, waduh,
iya budak Raden Saleh pang bandel nak cenah ge masih kene aya cenah. Ada itu dari Badung. Gus cenah sieun kunaon gitu, teh sieun kunaon, lamun arek nempo meong bisa teu cenah ge. Ulah atuh sieun ge. Aya abah di dia cenah sok cenah ge. Kumaha meong teh di dia cenah. Nah udah mas malam Senin, nah baru nah muluk sampul naon gitu doang sampul. Bener. Pas saya datang kadinya abah keluar ada kabarkeun sama terus lo mana ngetang berapa gitu wah ulah lompat gue cicing we cenah ge besar ya dia sendiri mata gue nggak lari cek abah untung lompat cenah ge mun lewat diudak nih terus kumaha tuh mesti dia cicing we ngobrol nih malam Senin itu pas udah lihat teh yang nongkrong jadi dia abah jadi turang itu tukang mie goreng tek cuek we 8 orang 9 orang itu puntuy dan dagangan habis balik baiknya kalau Sari terus itu kan ujung kan masuk Raden Sari depan keluar Raden Sari ujung pintu kereta ya nah ada situ yang udah musim-musim itu teh ini aja lu suaranya aja apa tadi kelumpat lagi kan kenal kan bagus nih saha eta geus kudu nyaho cenah ge geus cicing we cenah ge orang bos mah supaya jauh manehna cenah ge tapi teu galaknya cenah nya lamun wabah bos pasti didang manehna sih ulah atuh gitu nah gitu ya. Jadi pada dalam artiannya pada masa muda Ki Haji pernah mengalami satu ya dalam artian satu kejadian yang tadi di mana yang diajakin bisa dibilang diajak diajak oleh seorang sesepuh pada kala itu yaitu yang dimana Ki Haji diajak untuk duduk bareng kan gitu pada saat malam-malam itu untuk bertemu dengan untuk diperlihatkan lah bukan bertemu dengan tapi diperlihatkan sesosok harimau kan seperti itu. Tapi harimaunya itu besar apa? Besar ya? Biasanya harimau yang benar yang enak gitu. Oh, harimaunya yang apa? Kuning, emas, belang, emas itu. Oh, itu. Yang putih apa yang? Belang aja gitu. Itu Yunata. Jobrosannya gitu. Karena kan ada proses cing, saya tuju gambring. Oh singa berarti ya? Kos aja. Enggak harimau juga kan ada yang begitu. Enggak, ternyata rambutan gambring gitu. Waduh, nah, apakah? Tapi masalah sipit. Apakah ketika itu almarhum Abah Adung itu menceritakan bahwa ini harimau itu penjaga apa atau sebagai siapa? Iya, enggak jauh dari jadi penjaga itu. Penjaga dari makam Raden Saleh. Ya orang. Setahu saya kan Ki Haji dulu itu kan rumah di Raden Saleh itu persis di pinggir kereta itu. Di mana kan menurut buku yang saya baca di jalur itu merupakan parit benteng dari Pajajaran. Apakah Ki Haji pernah mendapatkan cerita-cerita itu dari orang tua dulu? Enggak. Jadi kan memang berdasarkan catatan untuk jalur kereta itu ya kurang lebih jalur kereta itu pada masa zaman kerajaan itu adalah merupakan parit atau benteng dari kerajaan Pajajaran pada kala itu. Nah itu makanya di situ merupakan gerbang luarnya itu di sekitaran jembatan. Jembatan yang paling tinggi. Itu sih ada kemungkinan yang di seberang rumah. Jadi rumah kereta api baru rumah lagi. Nah di belakang itu ada kebun cengkeh. Ya. Nah di situ benar ada beberapa bangunan kuno. Terus makam Tionghoa juga. Nah itu masih yang punya saudara, tapi saudara jauh dari nenek. Nah bukan dari bapak, bukan dari ibu, dari nenek. Nah sejarah dari nenek pernah soal naon. Lamun hujan gede, angkatan kurang, temake calana hujan gede, mulungan cengkeh. Sosok-sosok tanda nyatanya memang eta didinya loba bangunan-bangunan tembok-tembok anu kali itu lah. Plus ya pokoknya di lingkungan Raden Saleh itu mungkin ada makam-makam orang Tionghoa. Nah, atau mungkin itu yang dimaksud dengan sisa parit benteng itu. Mungkin akar kepikiran. Nah lamun orek menarik kabuktikan isukan pageto kayak bisa aya keneh eueuh eta kebun cengkeh teh besar aya genep cengkeh eta depan rumah pisan. Jadi kalau kita pengen ngebuktiin, pengen lihat besok juga bisa untuk melihat. Eta posisi eta kitu keneh harus dibangun. Eta Ibu Ika eta dulu ini urang.
Jadi ketika dulu Aki Haji masih usia anak-anak, beliau sering memungut buah-buah cengkeh di satu area di mana di situ Aki Haji melihat banyak sisa-sisa bangunan-bangunan kuno yang bisa dikatakan cukup tua ya. Banyak plus makam. Dan ada makam Tionghoa itu yang mungkin kalau menurut dari buku yang saya baca dari buku Saleh dan Nasasmita itu merupakan sisa-sisa dari benteng Pajajaran Iki. Ini lamun ti lima orang. Ini orang lamun arah ti Empang, mengarah ti Empang naik kan? Belak. Nah, iya yang orang ya, iya kan dia ke BTM. Iya. Nah kan, dalam kadia malu ya, dalam kadia aja, pernah alami karoseri itu di dia. Karoseri, itu kan karoseri. Akhirnya yang karoseri, packing block. Ya. Nah, akhirnya packing block. Nah, belakang eta, nah eta seberangnya rumah saya. Nah eta di jambatan nepikeun ka belakang Raden Saleh. Tanah nini saya nepikeun ka toko Idrus. Pinggir jalan eta nini boga. Kalau setahu saya kalau pelebaran rel kereta itu dari arah BTM itu ke arah sebelah kiri, dan karoseri itu adanya di sebelah kanan rel. Berarti perumahan belang. Iya, rumah Aki yang kena habis semua. Sedangkan lokasi maksudnya yang ada benteng itu adanya di kiri, ada di kanan. Di kanan. Kamu di kanan bener. Berarti nggak dapat itu Maki. Berarti mungkin sekarang masih ada gitu kalau. Masih ada. Kalau posisinya ada di belakang karoseri yang dulu pabrik karoseri itu ya. Akhirnya terbaik pagi blok. Ya. Emang itu mau tentu benang. Anu benang mah anu pas anu benana. Ya. Emang kontrakan tas 3 panto. Sampai ke musola pun dapat kan semua. Musola ke kuduna dapat. Nah, karena Raden Saleh 2 RW nggak punya musola yang di pintu kereta habis. Nah langsung yang itu juga di Papas Poto PJK Jaksana. Masa 2 RW nggak punya musola. Berarti PR kita. Nah yakin eta musola na aya. Tanya mulai kabuktikan eta non benteng. Posisinya depan rumah saya aya gang. Eta teh dulur KB. Cuman poekeun obor, eta nu saya ingat dulu ini nih. Jadi memang bisa dikatakan apa yang tadi Om Bob dapat informasi berdasarkan buku itu bahwasanya di situ adalah memang kawasan parit ya, benar adanya karena Aki Haji sendiri memang pernah melihat di seberangnya itu ada bangunan-bangunan gitu. Jadi memang kan semakin memperjelas bahwasanya memang itu memang merupakan satu jalur benteng kawasan dari kerajaan Pajajaran. Jembatan Bondongan. Berani saya diurukan. Nggak berani kan? Malah dia diperlebar kan? Contoh, saya cuma enak pedang. Diurukan tuh. Malah tambahan kan? Nah, ini contoh dari ini bisa. Jembatan Wisata. Nah, itu memang sejarah Belanda kan? Nah, bisa tuh ngebongkar jembatan Esa. Pedang, Bondongan. Utuh gue ya mah. Tapi kan bahwa kan kereta kuong kan? Banda karena sulu kan? Jadi si langit hitam ciri khasna. Langit jembatan itu. Ciri khasna. Nah, sampai yang gua perhatiin sekarang tuh pedang sama Bondongan itu pinggir pun nggak direnovasi. Lagi tambahan kiri kanannya. Nah, itu coba di zaman yang tahu mah. Nah itu kenapa tuh kayak itu? Kenapa cuma hanya dilebarin gitunya jembatannya? Yang mungkin yang tadi sejarah ya tadi ada sejarah teh. Mungkin keterkaitan dengan tadi sejarah Pajajaran tadi itu ya. Nggak sembarangan itu. Tentu. Terus ada di rumah tuh si Joni tuh tukang pala pas bawah jembatan. Kalau lamun ti Empang mah dia posisi di kanan. Di bawah dia kenanya sepotong masih ada. Si Joni masih ada, tapi kayaknya ibunya yang masih ada, Joni nggak tahu pindah kemana. Nggak tahu pindah kemana ya. Bondongan dulu nggak ada trotoar, agar rumah daun baluntas, jalan kayak kuya, nggak ada solokan alam, nggak ada tembok kawat, tembok beton, nggak ada daunan kabeh. Jarak semua sampai ke Asramanan Bogor Selatan. Itu asal di Raden Saleh. Langsung dibuka ke sejarah bakalan di Bondongan. Waduh. Itu kenapa dinamakan Bondongan gitu? Nah, itu nggak tahu tuh. Nggak tahu ya. Kalau dari Bondongan ke Pahlawan, asli namanya Bondongan. Aslinya memang Bondongan ya. Bisa bakal sebut sekarang jalan Pahlawan ya wajar lah.
ada makam pahlawan. Ada makam pahlawan. Itu dulunya kan lapangan bola. Yang di mana tuh? Itu yang depan, yang sekarang makam pahlawan. Yang dreaded itu? Yang di Jalan Raya di Topang Naga. Ya. Ya itu lapangan bola. Oh, dulunya itu lapangan bola. Lapangan bola. Tapi memang udah ada makam. Nggak ada makam di belakang. Makam di belakang. Makam orang umum. Umum. Itu kan sekarang kan makam pahlawan kan? Iya. Di depan itu ya. Iya kan, negara punya kan? Iya. Nah, itu tadinya itu yang aslinya lapangan bola. Berarti emang nggak ada makam awalnya di situ? Nggak ada. Itu semenjak kapan tuh dijadiin makam tuh? Yang Aki inget mungkin. Ingat pohon. Soalnya saya tak pernah main bola di dinya. Oh, pernah main bola. Selatan tuh lapangan cuma satu-satunya yang terbesar itu. Jadi dari dulu terus memang sebetulnya itu memang merupakan lapangan bola. Ya mungkin setelah kesini, setelah mungkin Aki udah besar atau apanya, baru jadi makam gitu. Di makam, makanya khusus makam pahlawan. Nggak bisa makam umum di belakangnya. Gitu. Jadi apa? Rupanya baru tahu juga kita ini ya, Om Bob ya. Berarti dalam artian perjalanan beliau ini begitu sangat luar biasa, sangat banyak. Itu yang jadi salah satu. Ini cerita Empang. Empang gimana Empang? Itu cerita Empang tuh. Empang ya. Pasar itu berapa kali ganti pasar? Pasar yang mana nih? Pasar dulu. Yang tangga kareta 2 kali, iya anaknya. Tangga karet naik dia bang ya? Anaknya. Nah, mantap kita mau bisa diganggu kusa. Memang awal nama memang kita wakaf. Ya. Udah dibuang ke Masjid Agung Empang tak. Nah cuma kan Empang kan ada 2 golongan kan. Nah Muhammadiyah itu kurang. Anu di Empang kurang. Anu Muhammadiyah ya Pak Kojan. Di dalam adanya. Nah terus ya teh pasar, samplas, terminal outlet. Terminal demo juga pernah di situ kan. Kok bemo mang Masih udah agak gini ya. kok bemo mah di pinggir jalan raya. Tapi ngomong-ngomong kan ini ya kan kita obrolan kita ini kan memang di kawasannya kawasan yang bisa dibilang daerah Jalan Pahlawan yang dulunya namanya Bendungan. Nah mungkin Om Bobi mungkin sedikit tahulah mengenai kenapa sih dinamain Bondongan yang sekarang berganti dari jadi Jalan Pahlawan. Mungkin atau mungkin ada cerita atau sejarah apa kawasan Bondongan sana. Kan kayaknya banyak tahu juga ini, selain Aki Haji, Om Bob juga kayaknya banyak tahu juga gitu. Aduh, kalau Aki Haji sebagai senior aja nggak tahu, gimana saya bisa tahu gitu. Ya, belum tentu juga, barangkali kan adalah sedikit informasi. Itu tempat tinggal saya itu dengan tempat tinggalnya Aki Haji hanya beda, tidak terlalu jauh ya. Aki Haji di Raden Saleh, saya di Jabaru. Dan saya pun pernah mendengar cerita dari orang tua dulu bahwa sebelum Jalan Pahlawan itu memang dulu disebut Jalan Bondongan, yang dari arah Dreaded ke arah Empang itu disebut Jalan Bondongan. Jalan Bondongan. Dimana ceritanya ketika itu ketika zamannya Pajajaran, alun-alun Empang itu adalah merupakan alun-alunnya Kota Raja, alun-alunnya Pajajaran. Nah, dimana di alun-alun itu sering tapi kalau mengadakan suatu acara atau ada kumpulan apa gitu dari pihak kerajaan itu, warga yang dari Kota Raja itu, yang dari arah dari arah Batu Tulis sana, berduyun-duyun pergi ke alun-alun sana, ke alun-alun dengan karena mungkin ketika itu penduduknya sudah banyak juga beliau. Artinya mereka berbondong-bondong dari Kota Raja ke alun-alun untuk menghadiri undangan pihak istana, acara di alun-alun itu. Jadi karena seringnya itu sering terjadi, orang berduyun-duyun atau berbondong-bondong gitu dari itu ke arah alun-alun, jadi disebutlah jalan-jalan Bondongan. Karena itu tadi seringnya orang melintas dengan berbondong-bondong ke arah alun-alun istana itu, jadi disebut Bondongan. Oh, jadi dalam artiannya kenapa disebut Bondongan? Ya mungkin memang pada dari dulu itu memang jalur ya. Kalau pada kala itu ya banyak orang yang selalu melintasi berbondong-bondong ke arah situ ya. Ya kurang lebihnya hampir sampai sekarang kan. Sampai sekarang pun jalur Bondongan ini ya memang sangat padat juga kan ya, sangat padat juga sampai sekarang. Kalau Empang itu dulunya merupakan alun-alun istana, Kang. Alun-alun istana. Istana Pajajaran itu.
Oh, jadi ternyata memang alun-alun Empang ini adalah merupakan alun-alun istana dari kerajaan Pajajaran di kala itu ya. Dan gerbang luarnya itu kurang lebih posisi sekarang ada di jembatan Empang sekarang. Pulau. Jembatan Empang. Jembatan Bukan jembatan kereta Empang itu. Oh, Jembatan kereta Empang yang di atas rumah PID itu. yang pas mau turunan itu ya. Pas mau turunan itu adalah merupakan gerbang terluar mungkin ya. Gerbang keluar dari istana Pajajaran pada Yang saat itu. saya dapat cerita dari orang-orang situ dulu. Ya itu kan memang dalam artian kan yang namanya kita cerita ya dibahas mengenai kisah masa lalu ya kayak aja ya sejarah itu kan memang ada yang tersurat, ada yang tercatat, ada yang tersirat. Nah kalau dari orang tua dulu kan yang namanya tersirat ya. Tapi sih kalau diselusuri sih dia masih ada nih orangnya nih. Adik kakak mama masih lihat. Nah dia rumahnya di samping Masjid Agung. Sekarang ini lah, cuman udah nggak bisa jalan. Udah nggak bisa keluar dari tempat itu. Mungkin kalau masih ada. Kalau bercerita nggak bisa mungkin ya. Nggak tahu paling bisa mungkin suami nanya. Kami naon dengan atas ada. Masih ada gitu. Nah itu pasti. Nah amun Riyad punya mama. Jadi Nina Riyad tuh memang ngasih lempar pasti itu udah tahu. Nah kalau bapaknya orang dermaga. Kan apa dermaga soalnya Baseran. Bapak Nabah Arab, Ibu Nabah Sunda, pulang ke Banteng. Kamari Candida disuruh ke anak. Mungkin mereka masih menyimpan sejarah itu. Tapi lah mau ngobrol jeung Abah Nariat mau teak. Kaing ngondang we Candida tah dua kita tukang. Ku sulit tuh kadi mau yang tuh set lagi. Kopi tong di rokok merek kopi. Baik Kak. Jadi intinya memang Aki Jini menyampaikan bahwasanya sampai sekarang pun masih ada ini tokoh-tokoh sepuh-sepuh yang memang banyak mengetahui catatan sejarah terdahulu. Itu sudah banyak yang pindah dari udah pindah dari Bendongan ini. Cuma kan memang ya kadang dalam artian kalau dia bilangin sekarang nih habis Desa Ija kan Desa cuma 30 tahun. Sampai sekarang datang pindah ngasih jauh itu tahu. Tapi si Jal itu bukan orang asli. Bukan asli orang situ. Jadi malah yang punya rumahnya juga tahu dijual tuh Pak Usman. Jadi kategorinya sudah banyak pendatang lah ya. Datang sudah banyak. Udah habis sama sekali. Apalagi disambung sama pelebaran kereta api malah lebih parah. Lebih parah ya. Sebelum pelebaran aja udah pada renggang gitu. Menarik nih Bang Bro kita. Jadi mungkin nanti kita bisa minta bantuan Hati Haji untuk menemui tokoh-tokoh dari Desa. Ya dalam artian tokoh-tokoh sepuh-sepuh yang bisa menceritakan lah, memberikan informasi keterkaitan sejarah-sejarah terdahulu. Kan ada kudu diingetan. Tamun alun-alun saya bisa Kak Ibuna jadi Nini Nasiriat. Mereka ayah kemungkinan bahan untuk sejarah Empang pasti dia sekarang yang tadi diomongin kan ya masih 99, 98 kalau nggak salah sekarang umurnya. Udah nggak bisa keluar, udah nggak bisa turun dari tempat tidur. Kemudian di wilayah Empang dan Bendongan ini ya banyak hal yang bisa kita gali gitu dari tokoh-tokoh yang alhamdulillah sekarang. Tapi kalau melihat Empang itu waktu saya kecil mengesankan dibandingkan sekarang. Kenapa tuh mengesankan? Waduh itu mah pasarnya rame. Nah bersaing sama pasar Bogor. Jadi pasar Empang awalnya di dekat alun-alun situ Bu? Apa di lingkungan itu aja lingkungan pagar sekarang tuh. Pagar kan sekarang pagar semua tuh. Yang alun-alun itu. Alun itu pagar semua tuh. Nah itu di dalam tanah itu pasar sama terminal oplet depan masjid. Itu putaran aja tuh. Sekarang pinggir-pinggir kan suka ada tukang kalau pagi tukang B kan, daging kan, nah itu di sebagian di luar. Iya. Itu sisa pasar yang masih ada sekarang itu di pinggirannya sekarang banyak yang jualan kambing itu. Jadi Pak, maksudnya bahwasanya yang alun-alun Empang itu dulunya itu adalah pernah dijadikan sebagai pasar ya, sebelum sekarang ini udah pindah bukan di situ ya. Tapi di kota Bogor yang tahu tuh alun-alun tuh yang ngetopnya Empang. Empang itu kan kolam. Betul. Ada kan? Nah, pulang-pulang juga Empang. Nah, kalau bukan orang Bogor nggak tahu mau ngapain main ke danau. Iya. Padahal Empang, nah itu nama Empang itu nggak tahu tuh apa nama Empang. Kalau kenapa dinamain Empang itu? Nah, itu nggak tahu tuh. Ya. Bukan alun-alun. Kalau ada Empang dekat situ. Mungkin makanya di Empang alun-alun tuh ke sini-sini aja.
mungkin dulunya itu nggak nyampe ya. Yang orang tuh bikin empang irigasi dari nah itu dari wilayah kolam itu, nah itu sampai sekarang pun yang punya udah nggak ada, jadi apa, jadi sengketa. Pemerintah siapapun nggak bisa, cuma yang bisa digunain sama, kalau mau digunain sama masyarakat ya silakan. Tapi kalau mau dikuasai sama orang-orang tertentu nggak bisa. Mungkin masjid keberatan, masyarakat orang Arab juga nggak bisa. Gitu. Jadi pada prinsipnya bahwasanya sekarang alun-alun Empang itu adalah tanah tersebut milik ada yang mempunyai lah, ada yang mempunyai ya, seperti itu. Jadi bukan merupakan apa namanya wakaf atau ibadah dan sebagainya ya gitu. Tapi memang menarik ini karena kita tadi berawal dari ngebahas Raden Saleh, Bondongan gitu kan. Kita nyambung sampai ke Empang ya, memang itu kan ya kawasan yang cukup apa namanya bisa dibilang itu cukup spektakuler lah kalau Mardan gitu, karena memang itu jalurnya lagi memang sejalur dengan batu tulis itu kan ke arah keraton. Dan dulu kan jalan Bondongan tuh dari jembatan kereta sampai ke yang sekarang jalannya Polsek Sunda kiri kanan, ramai. Nah saya masuk ke Raden Saleh pun ya sekitar 17-18 tahunan. Nah, dari 15 tahun ke bawah 12 tahun, 11, 10, 8 jalan raya itu. Nah jalan raya, jalan kuya. Nah pinggir nanti dan baluntas gitu, karena obat-obatan lah. Dalam kujangan obat-obatan ke kiri kanan. Belah kiri banyaknya ningrat. Anu jalur saya ningrat. Ini si Yayan. Jadi artinya walaupun zaman dulu itu walaupun kiri kanan tidak ada got-got seperti sekarang kali ini, tapi bentuk jalannya itu menyerupai punggung kuya, punggung kura-kura gitu. Jadi tengah-tengahnya itu dia lebih tinggi tengah, air jadi bisa melintas lewat kiri kanan jalan. Ya. Jadi walaupun tanpa got di kiri kanannya itu tidak ada air yang tergenang di jalanan, mungkin sudah haji seperti itu. Jadi memang sudah terkonsep ya aliran airnya pada saat zaman dulu itu ya gitu. Ya karena zaman sih mungkin ya. Ya karena kan memang situasi zaman yang semakin kesini, perkembangan teknologi, penduduk makin padat kan gitu. Jadi harus ada penyesuaian. Saya mah lamun bulan puasa teh sahur tehnya ulun salare. Nah nongkrong si jolang bau, awewe laki ngolakot. Pernah nyokahar tuh, Ya. Pakai papan, kudunan empang dah, handap, lalu bikin kayak belakang lampu merah dah, pak wani-wani. Ya, artinya dulunya itu ketika bulan Ramadan itu sangat meriah aja. Nah itu. Intinya rame lah ya. Gitu. Bulan puasa snack ini nggak laku. Merah renta duit, jika ada 2 perak, 5 perak oke. Kalau gua nggak berduga. Ayo nama dulu, jadi kalau minggu kira karena memang kan sudah berganti zaman ya gitu. Ya Ki Haji sebagai ya bisa dikatakan kan sebagai sepuh juga. Ya melihat generasi muda sekarang ini gitu kan. Ya seperti ya yang sama kita lakukan lah. Kita kan sebagai generasi muda nih kita mencoba apa namanya yang terasa menggali sejarah. Satu 70-an. 70-an. Pas saya lahir 60 kan. Nah saya 60, 8 tahun tuh terus mulai gelisah ya. Mulai bandel jam disebut bandel eta 8 tahun teh. Nah bikin ke 12 tahun dah. Kata mana si Rian, mana si Wawang, mana si Agus. Kurang asup Raden Saleh. Nah, tapi kurang antikna. Kurang di umur sekitar 12 tahun tuh tersari di mah. Sahawe di mah di mah sahawe. Makan gitu bebas gitu sampai napikeun baheula lapang bandarna. Nah ayeuna nu di tangan we urang gitu. Eta nanti kita kuat di biasa karena ya biasa memang gitu kan ada salah satu ikon kan biasanya gitu kalau ada itu. Tanyakeun ka Sidat nih hidup kene. Walaupun Sidat di bawah beda 8 tahun pasti tahu. Nah, Sidat ke pendatang Raden Saleh sebenarnya mah. Aslinya mah Empang. Di Masjid itu sebenarnya itu tempat sayang olai. Ada tanggal salak, naon dan sebagainya gitu. Iya, baik. Oke, Ki Haji banyak sekali informasi dan apa namanya catatan dari Ki Haji gitu kan, pengalaman Ki Haji semoga bermanfaat ya, baik untuk kita sebagai generasi muda ataupun para penonton semua yang menyaksikan video kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini
sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semua dan bisa dijadikan satu motivasi dan semangat untuk kita melangkah ke depannya. Baik teman-teman, sebelum menutup acara ini ya saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk selalu mensupport channel kami, tentunya dengan cara mensubscribe, like, share, dan komen ya. Silahkan sampaikan komentar apapun di setiap video-video yang kami tayangkan gitu. Dan apabila ada teman-teman yang ingin menyampaikan pesan secara khusus, bisa langsung DM di akun Instagram kami, yaitu JTV Channel. Oke, baik teman-teman, sekian, moga apa yang kami sampaikan banyak manfaatnya buat teman-teman semua, yang dimana pada saat ini tadi obrolan kami adalah membahas mengenai catatan sejarah panjang yang berada di kawasan wilayah Bogor, khususnya mengenai sosok mengenai Raden Saleh dan mengenai sejarah Empang dan Bondongan dan sekitarnya. Semoga apa yang kami sampaikan ini sangat bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dikorek-korek mas.